Ran, Salam, Bu. sini, Nduk. Bantu Ibu. Itu, Nduk, Pak Bagio ngirim singkong. Ibu minta tolong ya, dikupas lalu dibersihkan. Biar nanti Ibu yang rebus. Nggih, Bu. Pak Bagio kok sering banget ngasih kita singkong ya, Bu? Iya, mungkin Pak Bagio panennya kebanyakan. Dimakan sendiri tidak sanggup. Dijual ke pasar harganya rendah, jadinya dibagi-bagi. Ya, sayang banget ya, Bu. Tenaga Pak Bagio jadi nggak kebayar ngurus kebun singkong itu. Pak Bagio, Ran, kamu mau kemana? sekolah, Pak. Tadi terima kasih singkongnya ya. Enak, pulen lagi. Bapak habis dari musola ya? Iya nih, habis sholat. Kamu panas-panas begini sekolah ya? Ya nggak apa-apa, Pak. Kan seterang cahaya matahari, saya harus semangat. Iya Ran, kamu jangan pergi dari desa ya. Jangan seperti pemuda-pemuda yang lain. Ini sawah-sawah ini kan kamu juga nanti yang melanjutkan. Insya Allah, Pak. Doakan Ranti saja. Ya sudah, Ranti pamit dulu ya, Pak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Ranti, tunggu! Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu yang dimaksud RT RW nasional di sini adalah rencana tata ruang wilayah nasional. Untuk yang kedua yaitu RT RW tingkat provinsi atau rencana tata ruang wilayah provinsi. Sedangkan yang ketiga yaitu rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. RW sendiri dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu nasional, yang kedua provinsi, dan yang ketiga tingkat kabupaten atau kota. Oke, terima kasih anak-anak. Cukup siang untuk hari ini. Bisa diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kalau nanti aku lulus, coba aku bisa kuliah ya, Bu. Biar biasa ikut demo kayak gitu. Ya nggak gitu, Pak. Nyatanya mereka bukannya sekolah, malah ngabisin uang orang tua. Ya bukan maksud mereka kayak gitu, Pak. Ranti juga mau nanti punya kemampuan untuk berbicara, menyampaikan pemikiran Ranti, dan menggerakkan masyarakat, Pak. Kamu terlalu banyak lihat HP-mu itu, Nduk. Memangnya kamu mau apa dengan teriak-teriak kayak gitu? Bapak lihat. Ini Bung Karno, Pak.
presiden pertama di Indonesia. Bung Karno terkenal sebagai orator unggul, Pak. Dia bisa menggerakkan hati masyarakat hingga disegani loh, Pak. Kalau Ranti belajar, sekolah, ilmu Ranti tinggi, Ranti bisa menggerakkan penduduk desa ini untuk lebih maju, Pak. Kamu sekarang fokus sekolah dulu, Nduk. Bapak dan Ibu hanya bisa doain kamu. Orang tua mana, Nduk, yang gak mau lihat anaknya sukses? Kami dukung kamu selama ini. Teman-temanmu pada kerja. Kamu pilih sekolah ya Bapak turuti. Tapi ya kemampuan Bapak juga ada batasnya. Kamu juga harusnya lebih lihat kondisi kita, Nduk. Nggih, Pak. Ranti akan buktiin ke Bapak, Ibu, dan semua orang bahwa jalan yang Ranti pilih adalah yang terbaik. Maaf ya Pak, Bu. Mungkin Ranti belum bisa kasih Bapak, Ibu kebanggaan. Ibu bangga, Ran, sama kamu. Bapak dan Ibu tidak perlu uang atau gajimu. Sekarang kamu istirahat dulu, besok kan kamu masih sekolah. Maaf Pak, Ranti kesini memberanikan diri. Sebenarnya Ranti malu, tapi Ranti nggak tahu harus kemana untuk menyampaikan pemikiran Ranti. Nggak apa-apa, Nak Ranti. Bapak justru malah seneng ada anak muda seperti kamu. Jujur ya, Bapak cukup menyayangkan kalau pendidikan di desa kita ini belum dianggap penting. Mereka berpikir untuk mendapatkan hasil yang cukup dengan jadi buruh. Padahal potensi desa kita itu kan banyak, Nak Ranti, ya kan? Nggih Pak, Ranti juga kasihan lihat orang tua bertani masih di bawah garis miskin dan anak-anak mereka melihat itu sebagai cerminan masa depan mereka kalau meneruskan pertanian orang tuanya. Benar sekali, Nak Ranti. Sebenarnya Bapak dulu juga bisa seperti sekarang. Karena orang tua Bapak juga percaya kalau pendidikan itu investasi jangka panjang, Nak Ranti. Mereka percaya jadi petani pun harus berpendidikan yang tinggi. Benar begitu kan, Nak Ranti? Namun sayangnya, saya sebagai pemimpin belum bisa atau mampu membuka pikiran masyarakat. Mungkin nggak Pak, kalau kita memberikan seperti penyuluhan agar petani lebih paham cara mengelola hasil lahannya. Biar Adnan bantu, Pak. Oh iya, Nak Ranti, ini anak Bapak, namanya Adnan. Bapak yakin, walaupun kalian tinggal satu lingkungan, tentunya kalian belum saling kenal, ya toh? Sejak SMP, Bapak sekolahin di luar kota. Biar dia mandiri, sekalinya pulang, ya begini nih, di rumah saja nggak pernah kemana-mana. Ini tumben sekali si Adnan nih keluar menyapa tamu Bapak. Saya bukannya nggak suka keluar, Pak, tapi saya pikir di desa ini nggak ada yang bisa diajak diskusi. Saya nggak nyangka, ternyata di desa ini ada yang berpemikiran seperti Mbak ini. Ya ini Ranti, anak Mas Sugeng. Sebenarnya Bapak juga kaget pas dia datang, tapi sekarang sudah Bapak jadi seneng. Soalnya ada ya anak muda yang mau memikirkan desa kita ini. Ya sudah, kalian diskusi aja. Adnan mungkin lebih paham apa yang mau didiskusikan. Bapak ke belakang dulu. Gimana tadi, Nan, pembicaraanmu sama si Ranti? Ranti anak yang pintar, Pak. Sayang, dia tidak tahu langkah yang harus dia tempuh. Beruntung ya dia ketemu kamu ya, Nan. Ya nggak gitu, Pak. Adnan ada ilmu tapi tidak bisa membangun desa sendiri. Padahal saya sudah keliling banyak desa di tempat lain. Ini saatnya kamu akhirnya bisa gunakan ilmu kamu untuk kemajuan desamu sendiri. Jadi, bukan Ranti yang beruntung, tapi kamu yang beruntung ketemu Ranti. Ya kan? Bapak tahu keadaan Hendrik nggak, Pak? Dulu Bapak cerita dia jadi ketua Karang Taruna di desa ini. Dia sekarang sudah nggak jadi ketua Karang Taruna lagi. Tapi mungkin dia mau kalau kamu minta tolong. Permisi. Hei, Adnan. Apa kabar nih? Ya ginilah.
Permisi. Ini Alam, Ketua Karang Taruna saat ini. Silakan duduk. Aku sudah cerita semuanya ke Alam, Nan. Jadi gimana nih Mas Alam? Ada masukan nggak? Panggil Alam aja, Mas. Walaupun tampang saya dewasa, tapi saya baru kelas 11, Mas. Dia ini kami todong untuk jadi ketua, Nan, meskipun masih sekolah. Karena kalau sudah lulus, aku nggak jamin dia masih di desa ini. Tempat Ranti nggak ada yang jadi anggota Karang Taruna malah, Mas. Ya, itu memang jadi masalah di beberapa dusun. Sekarang anggota Karang Taruna desa kurang dari 150 orang. Padahal data menunjukkan bahwa usia 13-45 itu ada sekitar 6.000 jiwa. Oh, ini lumayan menyedihkan ya. Semoga saja bisa menjadi motivasi kita untuk menjalankan ide Ranti. Iya, Mas, jangan sampai hanya karena Agustus saja desa ramai. Sudah dikasih kemerdekaan, tapi hanya dihayati di Agustusan saja. Benar kamu, Al. Sekarang kita atur strategi dulu. Teman-temanku dari Jogja siap dipanggil ketika kita siap. Hanya segini yang bisa datang, Al. Iya, Mas, saya minta maaf. Mereka yang datang hari ini hanya orang-orang yang punya perhatian lebih pada daerahnya, Mas. Yang lain hanya anggota pasif, Mas, yang harus dipaksa ketika ada acara tertentu. Tetapi tenang saja, Mas. Saya yakin mereka bisa bantu apa saja kok. Iya, Al. Makasih ya. Aku tahu kok kamu sudah sangat berusaha. Ya, Mas, sama-sama. Mas Hendrik belum selesai ibadah ya, Mas? Iya, belum datang dia. Tapi katanya dia punya kejutan dan minta ditinggal saja. Oh, oke, Mas. Kalau begitu dimulai saja acaranya. Ada dua opsi. Kita mengangkat hasil tani atau wisata di desa. Kata Adnan, kabarnya desa ini menghasilkan padi, jagung, singkong, dan cabai. Semua komoditi tani ini fluktuatif, terutama cabai. Cabai ini harga jual memang tinggi, tapi perawatannya rumit. Jika mau mengangkat hasil tani, menurut kakak mana yang paling bagus? Jagung atau singkong? Kenapa? Perawatannya lebih mudah, otomatis biaya tidak terlalu besar. Dibuat keripik, Kak. Bisa jadi. Yang saya pikirkan hal lain, nasi jagung dan nasi leye. Semakin banyak orang peduli pada kesehatan, mereka memilih diet beras untuk mencegah potensi penyakit karena kandungan gula pada nasi putih tinggi. Tapi Kak, harga jualnya? Rendah. Jika kita pasarkan ke orang desa yang sudah terbiasa melihat dua jenis nasi ini, maka target pasar kita kota besar bahkan luar negeri. Bagaimana caranya, Kak? Ini Sinta. Saya dengar cerita Adnan, saya pikir butuh Sinta. Untungnya Sinta berkenan hadir di tengah kesibukannya. Dia ahli gizi dan industri makanan dan minuman. Silakan Sinta. Terima kasih atas kesempatannya bagi saya. Oke, santai aja. Di industri makanan, kita belajar produksi, pemrosesan, pasokan, sampai penyaluran. Teman-teman ingat, kita pernah kekurangan beras, dan bahkan hingga sampai saat ini beras masih di harga yang tinggi loh. Sedikit belajar dari masyarakat Cirende, Jawa Barat yang makanan pokoknya singkong. Mereka tidak khawatir dengan kelangkaan beras. Kita harus bisa sadari bahwa wilayah Indonesia itu luas dan kondisi alam itu berbeda-beda. Selain faktor kesehatan seperti yang disebutkan Bayu, kenyataannya Indonesia punya makanan pokok alternatif, salah satunya jagung dan singkong. Nah, jagung dan singkong kita jadikan nasi jagung dan nasi leye instan. Sudah ada? Ya, memang sudah ada. Tapi belum cukup meng-cover kebutuhan pengganti beras. Pemasaran penting sekali, mulai dari pengemasan sampai promosi. Oke semua, kenalin, saya Ranum. Saya dari Dekranas atau yang biasa disebut juga Dewan Kerajinan Nasional. Kami di sini bertugas untuk melindungi seluruh kegiatan kerajinan nasional termasuk di daerah juga. Sedikit menyinggung terkait pemasaran, kami juga turut serta dalam memasarkan hasil dari kerajinan masyarakat semua. Di sini tentunya termasuk pangan atau makanan. Coba di sini ada yang pernah ke gedung Dekranas enggak? Ah, belum ya. Kami juga sediakan tempat untuk hasil kreasi masyarakat semua dan kami juga pasarkan secara online loh.
Besok jika desa ini sudah produksi, maka hasil produksinya akan kami siap pasarkan dan tentunya jadi salah satu giat di daerah juga. Kami juga berada di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri, jadi kami sudah resmi ya. Calon investor nih. Wah, keren banget kamu. Ini Pak Arya, satu gereja sama aku. Beliau orang kaya, tapi tidak sombong dan peduli pada anak muda. Kalau jadi Menpora, cocok pokoknya. Keren, Pak. Mesra banget. 2,1